Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Pada kali ini saya mau membahas apakah orang Kristen itu boleh makan darah. Karena banyak di antara orang Kristen ada yang berpegang bahwa tidak boleh makan darah, ada tapi yang makan darah. Kita akan bahas sesuai firman Tuhan. Saya adalah orang yang bodoh dan juga pernah tersesat. Tapi dari sejak tersesat itu saya mempunyai sedikit kepekaan tentang pengajaran apakah sesuai firman Tuhan apa tidak. Saya mendapat pengertian sudah lama tentang apakah orang Kristen itu sebenarnya boleh makan darah apa tidak. Saya mau kasih judulnya bingung apa gitu. Tapi kemarin pas di jalan terbersit timbul di pikiran saya bahwa saya akan kasih judul Kristen Dracula. Dari judul ini Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua sudah tahu apa maksudnya. Kristen Dracula, yaitu Kristen makan darah. Dari gambarnya sudah kelihatan. Apakah orang Kristen boleh makan darah? Jawab saya dengan tegas, saya akan jawab, tidak boleh. Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh makan darah. Nanti penjelasannya akan saya cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan yang tidak terbantahkan. Terus setelah dapat judul ini, paginya saya bangun, buka YouTube sebentar, ketemu videonya Pendeta Ezra Soru. Video short, video yang pendek tentang apakah orang Kristen boleh makan darah apa tidak. Nah, ini kita saksikan videonya. Nanti Bapak, Ibu, saudara-saudari dan teman-teman semua ikuti penjelasan apa yang saya beberkan tentang boleh apa tidak makan darah itu. Jangan dengar yang tadi saya jawab di awal bahwa tidak boleh makan darah. Tapi apa alasannya, bagaimana penjelasannya? Kita harus punya pondasi yang kokoh sesuai firman Tuhan. Makanya ikutin penjelasannya biar komplit tahu gitu, tidak akan tergoyahkan. Sekarang kita putar video shortnya Pendeta Ezra Soru, yang menurut saya pendapatnya, penjelasannya adalah pakai akal pikiran, tapi tidak sesuai seperti firman Tuhan yang sudah tertulis. Pencurahan darah itulah yang menyucikan, menebus, mengampuni dosa, mengadakan pendamaian dengan Allah. Nah sekarang tadinya darah binatang untuk mengganti kita, maka kamu tidak boleh makan darah. Sekarang darah Kristus sudah datang, masih perlu darah binatang? Tidak. Kalau tidak perlu darah binatang lagi, kalau begitu sekarang boleh makan darah? Boleh. Boleh. Karena yang sempurna itu sudah datang. Kalau bayangannya kita masih pakai korban darah binatang, maka memang kamu tidak boleh makan darah dosa. Tapi setelah penggenapannya sudah datang, maka korban darah binatang itu kan tidak berlaku lagi. Tapi itu bukan berarti harus makan darah. Tinggal hitung saja, kalau rasa kesehatan tidak bagus ya jangan makan. Tapi kalau ada yang makan, itu bukan sesuatu yang dosa. Memang nanti dalam Kisah 15 di dalam Perjanjian Baru ada larangan makan darah, yaitu bukan karena makan darah salah, itu hanya prinsip toleransi. Karena orang Yahudi sudah ribuan tahun tidak makan darah, tiba-tiba ngumpul dengan orang non-Yahudi di dalam gereja yang makan darah, maka orang Yahudi menjadi jijik dengan orang non-Yahudi. Makanya para rasul bilang harus toleransi, harus saling menghargai. Pengorbanan Tuhan Yesus mencurahkan darahnya menggantikan korban darah di Perjanjian Lama dengan binatang, itu benar. Tapi bukan berarti setelah diganti sama darahnya Tuhan Yesus, berarti darah yang Perjanjian Lama, darah binatang yang tidak dipakai lagi itu boleh kita makan dengan alasan itu. Itu sesuatu yang menurut akal pikiran logika. Nanti saya akan cocokkan dengan firman Tuhan, benar apa tidak ini. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang lain, malah ada seorang dokter yang mengatakan bahwa orang Kristen boleh makan darah. Terus ada juga dari aliran Protestan, seorang pendeta, saya dengar langsung dia ngomong juga boleh makan darah. Ada kenalan suatu hari dia beli darah. Saya bilang, kok makan darah gitu? Dia bilang, nggak apa-apa kan? Waktu itu diambil di kitab Kisah Para Rasul ya, tentang Rasul Petrus
yang mendapat penglihatan yang diturunkan kain, diturunkan dari langit, dan di dalamnya terdapat binatang-binatang yang menurut bangsa Israel itu adalah hal yang najis yang tidak boleh dimakan. Tapi terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah." Tetapi si Petrus menjawab, "Tidak Tuhan," katanya. "Tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Dan terdengar suara dari sorga itu berkata, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Dan itu sampai terjadi 3 kali dan si Petrus tidak mau menjamah makanan itu. Ternyata itu adalah untuk Petrus pergi, supaya Petrus pergi ke rumah orang yang bukan orang Israel, orang dari bangsa lain, yang makannya yang najis-najis, itu yang tidak halal bagi orang Israel. Jadi Tuhan berkata itu kan, bahwa Tuhan akan menyelamatkan orang yang lain juga dari suku bangsa lain juga yang bukan suku bangsa Israel. Itu artinya memang kita sekarang bangsa-bangsa lain di luar Israel boleh makan binatang yang najis kayak babi, ular, ikan yang tidak bersisik, belut, apa gitu yang hidup di 2 alam, itu yang tidak boleh dimakan sama orang Israel. Kita di luar Israel boleh makannya, tapi ada pengecualian. Apakah darah termasuk boleh juga dimakan? Nah, ini kita bahas lengkap. Tadi di video shotnya Pendeta Ezra Soru ada menyebut Kisah Para Rasul 15. Ini kita ulang ya. Boleh, karena yang sempurna itu sudah datang. Kalau bayangannya kita masih pakai korban darah binatang, maka memang kamu tidak boleh makan darah dosa. Tapi setelah penggenapannya sudah datang, maka korban darah binatang itu kan tidak berlaku lagi. Tapi itu bukan berarti harus makan darah. Tinggal hitung saja, kalau rasa kesehatan tidak bagus ya jangan makan. Tapi kalau ada yang makan, itu bukan sesuatu yang dosa. Memang nanti dalam Kisah 15 di dalam Perjanjian Baru ada larangan makan darah, yaitu bukan karena makan darah salah, itu hanya prinsip toleransi. Karena orang kunci jawabannya benar ada di Kisah Para Rasul 15. Mungkin Pak Ezra Soru bacanya tidak mendalami, tidak menemukan arti yang dimaksud. Saya akan bahas sekilas tentang Kisah Para Rasul 15 ini. Itu adalah menceritakan bahwa bagaimana ini ada bangsa-bangsa lain di luar Israel, ternyata Tuhan juga mau selamatkan. Ada orang yang sudah percaya gitu kepada Tuhan Yesus. Terus rasul-rasul itu mengadakan sidang, namanya sidang di Yerusalem. Apakah mereka akan sama seperti kita, disunat, mengikuti hukum Yahudi gitu kan? Nah, mereka bersidang. Sidang keputusan yang diambil itu adalah tidak boleh makan darah. Untuk lebih jelasnya kita baca firman Tuhan. Nah, ini ada penjelasannya yang tidak akan terbantahkan. Kita pelan-pelan ya biar jelas. Jadi kalau kita udah punya pondasi yang kokoh, ada firman Tuhannya, itu tidak akan tergoyahkan oleh pendapat, oleh apapun dari pemikiran manusia, karena firman Tuhan adalah patokan kita. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu.
Sesudah beberapa waktu lamanya, berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali, dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah." Ini kuncinya. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ada lagi nanti yang menguatkan ayat ini. Setelah sidang ini, mereka diutus untuk menyampaikan hasil keputusan sidang ini kepada bangsa lain. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu, bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami." Ini kuncinya nih, tidak terbantahkan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Sekianlah, selamat. Jelas kenapa tidak boleh makan darah? Karena itu adalah keputusan Roh Kudus. Tidak boleh main-main. Terus siapa? Rasul-rasul itu yang mengambil keputusan. Mereka telah menerima baptisan Roh Kudus. Di loteng Yerusalem, Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya
sudah dipenuhi Roh Kudus. Keputusan mereka adalah sah, tidak boleh makan darah. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Keputusan yang mereka ambil bisa dipertanggungjawabkan, karena mereka menyebutnya keputusan kami adalah keputusan Roh Kudus juga. Apa kita mau memakai teori kita, pikiran kita, mengotak-ngatik firman Tuhan ini? Ini adalah ketentuan untuk bangsa-bangsa lain di luar Israel. Keputusannya ini tidak bisa diganggu-gugat. Keputusannya adalah keputusan Roh Kudus. Ini adalah pikiran saya ya, bukan menurut firman Tuhan. Mengapa dilarang untuk makan darah? Karena kita tahu binatang itu nyawanya ada di dalam darahnya. Masa kita sudah makan tubuhnya, nyawanya pun, darahnya, mau kita telan juga? Makan darah adalah makan hal yang kelewat sadis, kelewat kejam, kelewat rakus. Apakah tubuhnya binatang itu tidak cukup untuk kita makan, sampai nyawanya pun mau kita telan? Itu ya pengertian di pemahaman saya, tapi saya tidak pakai firman Tuhan, tapi itu pengertian yang saya pahami. Jadi tubuhnya binatang itu udah cukup lah buat kita makan. Jangan nyawanya, darahnya itu kita mau telan. Itu kelewat sadis. Kalau film dunia pun menggambarkan vampir, Dracula, itu suatu roh jahat, roh setan kan. Mereka menghisap darah. Masa kita manusia mau makan darah juga? Film dunia aja bisa menggambarkan sesuatu yang jahat, tentang vampir, tentang Dracula yang memakan darah. Masa kita orang Kristen, anak terang, anaknya Tuhan Yesus, melakukan hal yang sama seperti gambaran dalam film itu? Keputusan tidak boleh makan darah adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan para rasul yang sudah bersidang di Yerusalem, sudah mengambil suatu keputusan yang bulat karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Keputusan mereka adalah keputusan Roh Kudus juga. Saya berharap kepada yang terkasih Bapak Pendeta Ezra Soru, jika Bapak mendengarkan firman ini, tolong koreksi pendapat Bapak tersebut, bikinkan video yang baru. Video yang lama dihapus kalau Bapak percaya firman Tuhan ini. Jangan malu. Saya juga adalah orang yang bodoh. Saya orang yang pernah tersesat. Tapi jika kita mengakui kesalahan kita, kesesatan kita, maka Tuhan akan mengampuni. Tuhan akan memberi kita pemahaman yang benar tentang firman-Nya. Bapak Pendeta Ezra Soru, saya pernah mendengar khotbah-khotbah Bapak. Khotbah-khotbah yang bagus, yang membangun, yang memberi pemahaman yang belum kita kadang mengerti. Mungkin ada kesalahan pemahaman tentang makan darah ini. Maka jika Bapak mengakuinya, menerima apa yang disampaikan ini sebagai suatu kebenaran, sebagai suatu yang sesuai firman Tuhan, maka terimalah. Hapus video yang lama, bikin video yang baru untuk revisi. Kita manusia tidak ada yang tidak bersalah. Kita semua lemah. Tapi kita percaya ada orang yang menguatkan kita. Jika kita bertindak salah, berbuat salah, ada orang yang menegur kita. Itulah kita satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Roh Kudus akan memimpin setiap kita yang mau mencari kebenaran Dia. Dia akan menuntun kita dalam jalannya yang benar. Dia akan selalu menolong hidup kita. Amin.